Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jumadil dengan NIM A1Q1211034. Saya dari kelas A, jurusan bimbingan dan konseling. Seperti video-video saya sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling pribadi dan sosial, di mana tugasnya yaitu mereview materi yang akan dibawakan oleh kelompok 2. Adapun materinya yaitu konsep individu dan kelompok. Jadi dalam materi konsep individu dan kelompok ini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian individu, kemudian pengertian kelompok, dan yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk individu dan anggota kelompok. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian individu. Arti individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tak dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu ini terdapat 2 arti. Yang pertama yaitu individu ini adalah seorang atau pribadi orang yang terpisah dari yang lain. Sedangkan yang kedua, individu itu adalah organisme yang hidupnya berdiri sendiri secara fisiologis. Ia bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Sementara itu, secara etimologi, individu ini itu berasal dari bahasa Yunani, individuum, yang artinya itu tidak terbagi lagi. Ada beberapa ahli yang menerjemahkan arti individu ini. Salah satunya yaitu Martin Luther King Jr. Menurut Martin ini, pengertian individu adalah satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasio, dan rukun. Itu mengenai pengertian individu. Kemudian yaitu ciri-ciri individu. Secara umum, individu itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu individu itu memiliki pikiran, kehendak, hasrat, dan perasaan yang bisa menetapkan kenyataan aksi dari luar dan di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, individu itu memiliki naluri untuk bertahan hidup, keinginan untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencapai kepuasan dalam dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu individu memiliki raga atau jasmani yang bisa membedakan satu dengan sama lainnya. Kemudian yang keempat yaitu individu ini memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi individu itu memiliki jasmani, raga, terus tingkah laku, semua itu berbeda dengan individu yang lain di muka bumi ini. Adapun yang kalau sama, pasti ada perbedaan sedikit pun. Contohnya yaitu pada saudara kembar itu pasti memiliki perbedaan, dan itu kebanyakan ada pada sidik jarinya. Kemudian dari ciri-cirinya saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik individu yang merupakan cerminan dari sikap, minat, dan kebutuhan yang dibawa oleh individu itu ketika mengerjakan sesuatu. Yang pertama yaitu konsekuensi, di mana individu itu sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian yaitu karakteristik yang kedua, open to experience, di mana individu itu cenderung terbuka terhadap pengalaman baru. Kemudian yang ketiga yaitu avoidance, di mana individu itu cenderung menghindari konflik dari orang lain. Kemudian yaitu yang keempat, extraversion, di mana individu itu terbuka dan cenderung mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, individu itu akan berinteraksi baik antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Interaksi tersebut disebut sebagai hubungan sosial. Hal tersebut akan menimbulkan hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu maupun antara kelompok.
Kemudian yaitu materi pokok yang kedua. Materi pokok kedua yaitu mengenai pengertian kelompok. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua pengertian untuk kelompok ini, sama halnya dengan individu tadi. Yang pertama yaitu kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antar manusia itu dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya inti dari kelompok adalah sebuah kumpulan, golongan, atau gugusan yang terdiri dari satuan atau individu-individu. Terdapat 3 syarat utama bagi kumpulan individu yang bisa disebut sebagai kelompok sosial. Yang pertama yaitu individu menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Kemudian yaitu punya kesamaan latar belakang atau karakteristik dan punya struktur norma dan pola perilaku. Selanjutnya, individu-individu tersebut akan berinteraksi baik antar individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Interaksi tersebut disebut sebagai hubungan sosial. Hal tersebut akan menimbulkan hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara kelompok maupun individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Kemudian yaitu materi pokok yang ketiga mengenai manusia sebagai makhluk individu dan anggota kelompok. Jadi, yang pertama manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia memiliki ciri khas yang berbeda, baik itu ciri fisik maupun ciri psikisnya. Tidak mungkin seorang manusia memiliki ciri khas yang sama persis dengan orang lain. Bahkan seseorang yang dikatakan kembar, seperti yang saya jelaskan tadi, pasti memiliki ciri khas yang berbeda. Misalnya sidik jari, seperti yang saya sebutkan pada video beberapa menit yang lalu. Keunikan dan ciri khas masing-masing orang itulah yang dijadikan faktor pembeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Walaupun secara umum manusia itu memiliki perangkat fisik yang sama, tetapi kalau perhatian kita tujukan pada hal yang lebih detail, maka akan terdapat ukuran, sifat, dan lain-lainnya yang berbeda. Kita dapat membedakan seseorang itu dari berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada, baik pada perbedaan fisik maupun psikis. Begitu pula dalam kumpulan atau kerumunan jutaan manusia. Kita tetap dapat mengenali seseorang yang sudah kita kenal karena memiliki ciri fisik yang sudah kita kenali. Seperti di tengah-tengah pasar yang penuh orang atau di lapangan di mana berkumpul ribuan orang, kita akan dapat mengenali orang yang sudah kita kenal. Sebaliknya, bila hal ini terjadi pada kumpulan atau kerumunan hewan atau binatang, sulit bagi kita untuk mengenali satu hewan di tengah ribuan hewan yang sejenis. Kemudian, ciri-ciri seseorang tidak hanya bisa dilihat melalui fisiknya saja, tetapi juga dapat dilihat dari sifat dan karakter seseorang tersebut. Jika dilihat dari fisiknya, seseorang dapat dibedakan menjadi orang yang gemuk, orang yang kurus, tinggi, langsing, pendek, mancung, tidak mancung, bermata sipit, bermata bundar, berkulit putih, dan lain-lain. Namun, jika dilihat dari sifat seseorang, dapat dibedakan menjadi orang yang penyabar, pendiam, cerewet, kemudian sombong, pemalas, rajin, dan lain-lainnya. Kemudian yaitu manusia sebagai anggota kelompok. Manusia saat dilahirkan seorang diri, tetapi manusia akhirnya harus bermasyarakat. Manusia itu tidak sama seperti makhluk lainnya, misalnya hewan. Hewan itu tidak membutuhkan pertolongan hewan lainnya untuk bertahan hidup. Sejak hewan masih kecil, ia sudah dapat mencari makanannya sendiri. Ia sudah dapat berjalan sendiri dan pergi kemanapun karena hewan itu dibekali naluri kehewanannya dan alat-alat fisik yang dapat menunjang
kemandiriannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tetapi kepada kita manusia ini tidak demikian seperti hewan. Saat manusia baru lahir, ia tidak dapat melakukan aktivitasnya seorang diri. Ia tidak dapat langsung berjalan sendiri dan mencari makanannya sendiri, tapi harus ada peran orang lain yang membantunya beraktivitas dan mencarikan makanan untuknya. Manusia tidak dibekali alat fisik seperti pada hewan, tetapi manusia itu dibekali pikiran dan akal yang jauh lebih sempurna dibandingkan hewan. Dengan akal, pikiran ini manusia itu bisa memanfaatkannya untuk mencari alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi kehidupannya sendiri. Jadi, dengan akal yang dimilikinya, manusia itu dapat menciptakan alat-alat yang suatu saat bisa digunakan untuk kepentingan atau keberlangsungan hidupnya. Sebagai anggota masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain, dan oleh karena itu perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Perilaku manusia itu dipengaruhi oleh orang lain maupun lingkungannya. Manusia itu melakukan sesuatu dipengaruhi faktor dari luar dirinya seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respon positif dari orang lain maupun atau pujian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.